Ya, langsung saja ke pengertiannya dari prisma itu sendiri ya. Prisma itu adalah bangun ruang yang mempunyai dua sisi yang sejajar yang sama bentuk dan ukurannya. Sisi lainnya diperoleh dari menghubungkan titik-titik sudut dua sisi yang sejajar. Jadi ciri-cirinya itu prisma itu mempunyai dua sisi yang sejajar. Nah, sisi yang sejajar itu memiliki bentuk dan ukuran yang sama atau disebut dengan kongruen gitu ya. Nah, bagaimana sih ciri-cirinya prisma? Seperti kita mengacu pada pengertiannya tadi ya. Ciri-cirinya yang pertama, prisma itu memiliki sepasang sisi sejajar yang berhadapan, yang sama bentuk dan ukurannya. Jadi ukuran dan bentuknya itu sama. Terus kedua sisi ini selanjutnya disebut sisi alas dan sisi atas, atau bisa juga disebut dengan sisi atap atau tutup. Tuh, ilustrasinya seperti ini ya. Ada sebuah prisma segitiga, jadi nanti prisma itu ada bermacam-macam bentuknya ya. Ada prisma segitiga, berarti alas dan tutupnya itu bentuknya segitiga. Ada prisma segi empat, berarti alas dan tutupnya bentuknya segi empat. Itu kalau prisma segi empat itu sama seperti balok ya. Terus ada yang segi 5 dan seterusnya. Jadi nanti tergantung alasnya dan tutupnya. Bisa juga alas dan tutupnya bentuknya jajar genjang atau trapesium gitu ya. Nah, ini Ustazah ngambil contohnya yang prisma segitiga. Jadi alasnya itu bentuknya segitiga. Nah, kita lihat di prisma ini ya, ada dua sisi yang sejajar. Bentuknya itu segitiga. Nah, jadi ini adalah sisi alasnya. Nah, yang atas ini adalah namanya sisi atasnya. Gitu. Nah, kalau misalkan ada gambar prisma seperti ini dibalik gitu ya, dirobohkan prismanya, apakah alasnya tetap sama? Ya, alasnya tetap sama. Alasnya yang ini masih yang segitiga ini ya. Terus sisi atasnya juga yang sama, yang segitiga seperti ini. Tuh ya, jadi walaupun dibolak-balik itu alasnya sama atasnya itu tetap sama. Gitu. Terus yang B, titik-titik sudut. Ini ciri-cirinya ya. Titik-titik sudut sisi alas dan sisi atas prisma itu dihubungkan dengan rusuk-rusuk yang saling sejajar dan sama panjang. Nah, rusuk-rusuk ini disebut rusuk tegak. Ya. Panjang rusuk tegak ini merupakan tinggi prisma. Jadi kita lihat gambar prisma di bawah ini, tinggi prismanya itu yang mana? Yaitu rusuk tegaknya, berarti ini adalah tinggi prisma. Gitu ya. Terus langsung saja ke unsur-unsur prisma ya. Secara umum, unsur-unsur prisma segi N itu banyaknya rusuk sisi alas ya, adalah sebagai berikut. Jadi misalkan kalau prisma segitiga itu kan rusuk alasnya itu segitiga, rusuknya ada 3 ya, berarti N-nya ada 3. Kalau prisma segi 4 berarti N-nya 4, prisma segi 5 berarti N-nya 5 gitu. Nah, kalau mencari banyak sisinya, banyak sisi dari prismanya, itu ada rumusnya, cara ngitungnya ya, yaitu S sama dengan N tambah 2. S itu sisi ya, N itu banyaknya rusuk alas, rusuk sisi alas. Misalkan ada prisma segitiga, berapa sih banyak sisinya? Segitiga berarti N-nya itu 3 ditambah 2 berarti 5. Jadi sisinya ada 5 tuh. Terus kalau banyak rusuknya, itu rumusnya R-nya sama dengan 3N. Kalau prismanya segitiga berarti N-nya 3, berarti 3 kali 3 9 tuh. Nanti kalian bisa cek ya. Terus banyaknya titik sudut, itu rumusnya adalah 2N, 2 dikali N. Kemudian banyaknya diagonal sisi, itu rumusnya N dikali N kurangi 1. Terus banyak diagonal ruang itu adalah N dikali N kurangi 3. Tuh, jadi ada rumus-rumusnya biar ngitungnya cepat ya. Gitu. Jadi ini adalah beberapa rumus untuk mencari unsur-unsur segi N. Biasanya nanti ditanyakan berapa
sebanyak sisinya. Mungkin nanti bisa kalian langsung tidak perlu menggambar ya, langsung saja misalkan segi 5, prisma segi 5. Prisma berarti segi 5 itu alasnya kan segi 5 ya, berarti n-nya ada 5, berarti kalau ditanya banyak sisinya berarti 5 ditambah 2 sama dengan 7 gitu. Tinggal diganti n-nya itu dengan banyaknya rusuk sisi alas gitu. Terus sekarang kita langsung saja ke rumus luas permukaan dan volume prisma ya. Nah, rumus luas permukaan prisma itu rumusnya adalah 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. Itu ya, kalau ada perkalian dan penjumlahan seperti ini, yang didahulukan adalah perkaliannya dulu ya. Kemudian kalau volume prisma, rumusnya adalah luas alas kali tinggi. Gitu. Jadi nanti tergantung alasnya itu bentuknya apa. Langsung saja contoh soal ya. Ada sebuah contoh soal seperti ini. Perhatikan gambar prisma berikut. Nih ada prisma. Ini prisma apa ya? Alasnya sama tutupnya itu bentuknya apa? Ya, bentuknya adalah trapesium ya. Berarti ini prisma trapesium ya. Terus kalian disuruh menentukan yang A luas permukaan prisma, yang B adalah volume prisma. Tuh, masih ingat ya, luas permukaan prisma. Tadi rumusnya apa? Ya, rumusnya itu kan 2 dikali dengan apa yuk? Luas alas, betul, ditambah keliling dikali tinggi. Itu ya. Nah, jadi yang kita butuhkan itu apa? Pertama kita mencari dulu luas alas. Kemudian nanti kita cari keliling alas. Ya, kita pisahkan aja ya gambar alasnya. Kita lihat alasnya itu kan bentuknya adalah trapesium ya. Kita pisahkan gambarnya gini. Ada sisi A, B, FE, ini ya, Ustazah ambil sisi alasnya yaitu ABFE. Kita akan mencari yang pertama, kita mencari luas alasnya dulu. Ini ya. Jadi kita mencari luas trapesiumnya ini. Nah, kalian ingat gak luas trapesium itu rumusnya apa? Ya, jumlah sisi sejajar dibagi 2 dikali tinggi. Tingginya tinggi alas ya. Nah, kita cari dulu nih tinggi alasnya ini. Jadi kita cari tinggi dari trapesiumnya ini. Bagaimana kita mencarinya? Pertama kita tarik garis dulu ya, garis tingginya ini. Ini ya, garis tingginya adalah ini, sama saja dengan EA. Ini ya. Kita buat garis bantu dari titik F, kita buat garis bantu garis ke bawah ya yang tegak lurus ini sehingga membentuk seperti ini ya, kita namai dengan O. Jadi kita pertama mencari FO dulu atau mencari tinggi alas. Nah, sebelum kita mencari FO kita harus tahu dulu OB. OB itu berapa ya? OB itu bisa dicari dari AB dikurangi OA. AB-nya itu berapa? AB-nya 26. OA-nya itu berapa? OA itu sama saja dengan EF. EF itu atasnya OA itu ya. 18. Berarti kita bisa carinya gini. 26 dikurangi 18. Hasilnya adalah 8. Jadi mohon maaf. Jadi panjang OB itu adalah 8 cm gitu ya. Nah, kalau sudah ketemu OB-nya itu 8 cm, sekarang kita bisa mencari tinggi trapesiumnya ini. Atau sama saja kita mencari OF atau FO. Ini ya, rumusnya pakai ini, Pythagoras biasa. Akar dari 17 kuadrat dikurangi 8 kuadrat. Ya, hasilnya adalah ini ya, akar 225, yaitu 15. Oh, udah ketemu. FO-nya itu adalah 15, berarti tinggi trapesiumnya itu adalah 15 cm ya. Kalau digambar jadinya seperti ini ya. Nah, sekarang kita cari luas alasnya ya. Rumusnya adalah jumlah sisi sejajar. Sisi sejajar itu sisi EF dan sisi AP ya. EF-nya 18, AB-nya itu 26, berarti 18 tambah 26 dibagi 2 kali tingginya. Tingginya tinggi trapesium ya. Tingginya ada 15.
Tuh, terus tinggal kita hitung aja 18 tambah 26 berapa? 44 maksudnya. 44 dibagi 2 dikali 15 jadinya seperti ini ya. Hasilnya adalah 330 cm persegi. Gitu. Kita udah ketemu luas alasnya. Kemudian yang kita butuhkan itu adalah keliling alasnya, keliling trapesiumnya. Tinggal kita jumlahkan aja sisi-sisinya ya, panjang sisi-sisinya itu 26 tambah 17 tambah 18 terus tambah 15, hasilnya adalah 76. Nah, kalau udah ketemu luas alas sama keliling alas, kita bisa mencari luas permukaan dari prisma itu. Ya, rumusnya adalah 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. Terus langsung saja kita substitusikan, 2 kali luas alasnya itu 330 tambah keliling alasnya itu 76 terus dikali tingginya, itu tinggi prisma bukan tinggi ini ya, bukan tinggi trapesium ya. Tinggi prismanya ini adalah 22 cm. Tuh, jadi 76-nya dikali 22. Nah, hasilnya semuanya jadi luas permukaan prisma itu adalah 2332 cm persegi. Gitu ya. Terus sekarang kita lanjut mencari volume prisma, yaitu luas alas dikali tinggi. Luas alasnya tadi berapa? 330 ya. Dikali tingginya tinggi prisma ya. Tinggi prismanya 22. Sehingga menjadi seperti ini. 330 dikali 22. Hasilnya adalah 7260 cm kubik. Begitu. Mungkin ini saja yang bisa Ustazah sampaikan pada pertemuan hari ini. Contoh soalnya baru satu ya. Kalian bisa melihat contoh soal yang lainnya di buku paket kalian, itu ada banyak contoh soal ya tentang prisma. Silahkan kalian bisa pelajari. Jika ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan ke Ustazah Gias. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Nah, hari ini kita akan belajar tentang masih bangun ruang sisi datar. Kalau sekarang tentang prisma. Apa sih prisma itu?